Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vini Fadilesya Fitri dari SMA Negeri 11 Kota Bekasi sebagai salah satu calon duta hukum dan HAM Jawa Barat 2024. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi menanamkan sejak dini tentang pendidikan anti korupsi. Untuk penjelasan lebih lanjut, yuk ditonton sampai habis. Disimak ya, oke? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu dong, apa sih yang dimaksud dengan korupsi? Jadi teman-teman, korupsi adalah sebuah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan beberapa keuntungan-keuntungan, tetapi dengan cara melanggar suatu aturan atau dapat bertentangan dengan tugas resmi, serta bertentangan dengan kebenaran-kebenaran lainnya. Hanya dengan mendengar arti kata korupsi saja, kita pasti sudah tahu dong bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak benar dan tidak patut untuk kita contoh. Sehingga pastinya tindakan korupsi akan membawa dampak dalam berbagai bidang. Yang pertama, dampak korupsi dalam bidang politik, yaitu menguatnya plutokrasi atau sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal. Yang kedua, hilangnya kedaulatan rakyat serta hilangnya kepercayaan masyarakat dalam bidang demokrasi. Selanjutnya, dampak korupsi dalam bidang ekonomi. Yang pertama, pastinya akan menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Lalu yang kedua, akan menguatkan ketidaksetaraan antar kelompok maupun antar individu. Selanjutnya, dampak korupsi dalam bidang pendidikan. Yang pertama, banyaknya fasilitas-fasilitas di sekolah yang rusak namun tidak diperbaiki. Yang kedua, meningkatnya jumlah anak putus sekolah. Dan yang terakhir, terkadang sumbangan pendidikan membebankan orang tua. Selanjutnya, terdapat nilai-nilai integritas yang telah dirumuskan oleh KPK atau yang biasa disebut dengan nilai anti korupsi. Yang pertama adalah sikap jujur, yang artinya lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Yang kedua adalah peduli, yang artinya mengindahkan, menghiraukan, atau memperhatikan orang lain. Yang ketiga adalah sikap mandiri, yang artinya tidak bergantung pada orang lain. Dan yang keempat adalah sikap disiplin, yang artinya menaati suatu aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang kelima adalah sikap tanggung jawab, artinya ia siap menerima segala konsekuensi dari setiap perbuatannya, alias tidak buang badan. Lalu yang keenam adalah kerja keras, artinya ia selalu fokus dan gigih setiap melakukan sesuatu kegiatan, alias tidak asal-asalan. Selanjutnya ada sikap yang ketujuh, yaitu sikap sederhana, artinya bersahaja dan tidak berlebih-lebihan. Lalu yang kedelapan ada sikap berani, artinya mantap hati dan percaya diri. Dan yang kesembilan atau yang terakhir adalah sikap adil, yaitu sikap yang tidak membeda-bedakan serta tidak sewenang-wenang dalam melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh sikap-sikap anti korupsi dalam hal-hal kecil. Yang pertama, menghargai setiap kejujuran dalam segala perbuatan. Yang kedua, berani bertanggung jawab atas tindakan yang telah dia lakukan. Yang ketiga, memiliki komitmen yang tinggi dalam menaati segala peraturan. Yang keempat, membantu orang lain tanpa mengharapkan adanya imbalan atau yang biasa kita sebut pamrih. Dan yang kelima, berani berkata jujur dan benar. Sekarang kita sudah tahu nih pengertian dari korupsi, dampaknya, prinsip-prinsipnya, serta kita juga udah tahu apa sih contoh dari sikap-sikap anti korupsi. Nah, sekarang yang harus kita tahu, apa sih kontribusi kita sebagai seorang pelajar untuk mencegah korupsi? Nah, tentunya kita sebagai seorang pelajar, kita bisa nih ngasih tahu ke lingkungan sekitar kita tentang bahayanya korupsi, serta betapa besarnya makna kejujuran dan bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kenapa sih teman-teman udah banyak banget yang ngeliat di sosmed ada yang berkata seperti ini? Indonesia itu tidak kekurangan orang pintar, tapi Indonesia kekurangan orang jujur. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jika ada kesalahan kata mohon dimaklumi dan dimaafkan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.